Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai membangun kepercayaan melalui pelayanan terbaik BCA. Mata kuliah negosiasi luring dan daring dengan dosen pengampu Ibu Feni Fasta, SE MSI. Dan bersama saya, host dan selaku pemateri juga, Romoli Pasaribu, dan juga bersama teman saya ada Sister Dina, selamat malam. Dan juga ada Mas Irham, selamat malam Mas Irham. Oke, dan juga ada teman kita yang kece binge, ada Mas Rehan. Selamat malam Mas Rehan. Oke, baiklah kita langsung saja ke materi. Pendahuluan. Nah, di sini di dunia perbankan, kepercayaan nasabah merupakan aset yang berharga, yang dimana menjadi dasar dan hubungan yang kuat antara bank dan nasabahnya. Bank Sentral Asia atau BCA sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia telah lama menyadari pentingnya membangun dan memelihara kepercayaan diri dengan berbagai inisiatif dan inovasi dalam pelayanannya. Nah, BCA berusaha memberikan pengalaman terbaik kepada nasabahnya. Kepercayaan ini tidak hanya didapat melalui produk dan layanan yang unggul, tetapi juga melalui interaksi yang terjadi antara nasabah dan petugas bank, baik secara luring dan maupun daring. Dalam konteks mata kuliah negosiasi luring dan daring, membangun kepercayaan adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Next. Nah, di sini kita membahas Service Excellent BCA. Service Excellent merujuk pada standar pelayanan yang melebihi harapan pelanggan. Ini melibatkan responsif, ramah, efisien, dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Bank BCA dikenal atas layanan unggulnya yang telah menjadi landasan keberhasilan dan reputasi perbankan selama bertahun-tahun. Service Excellent BCA atau Bank BCA mencangkup berbagai aspek melalui yang tadi setelah saya bilang, ramah, responsif, dan profesional hingga inovatif. Bank BCA selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada nasabahnya dan fokus utama pada mereka adalah memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang efektif untuk setiap nasabah. Next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Irham. Ya, baik. Terima kasih, Roma. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan customer service. Poin pertama itu, customer care merupakan proses memberikan layanan yang berkualitas tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Tujuan utama customer care adalah menciptakan advokat customer, yaitu pelanggan yang memiliki ikatan kuat dengan perusahaan karena perusahaan yang bersangkutan. Next. Service Excellent BCA. Bank BCA dikenal atas layanan unggulnya yang telah menjadi landasan keberhasilan dan reputasi perbankan selama bertahun-tahun. Service Excellent Bank BCA mencakup berbagai aspek, mulai dari responsif, ramah, profesional, hingga inovatif. Bank BCA selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang melebihi harapan nasabah, dengan fokus utama pada memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang efektif untuk setiap nasabah. Next, dibacakan oleh Rahen, silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Irham atas presentasi yang sebelumnya. Ya, kali ini ada fasilitas layanan BCA ya teman-teman. Yang pertama itu yang di sebelah kiri kita, yang di sebelah kiri atas ini ada BCA Mobile Banking. Itu dimana teman-teman bisa download di aplikasi handphone sendiri-sendiri ya teman-teman. Terus ada juga layanan customer service-nya 24/7 BCA. Dan ini bisa lewat telepon atau lewat m-banking tersebut.
Dan juga kita bisa ke ATM terdekat jaringan ATM yang luas. Hingga Juni 2021 BCA didukung oleh 17.721 mesin layanan. Itu terdiri dari 6.173 mesin ATM dan 10.360 CRM. Nah, ada juga aplikasinya Klik BCA Internet Banking. Oke, next. Perilaku konsumen BCA apa saja itu ada 3. Pertama itu nasabah BCA cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan loyalitas terhadap bank. Ini karena reputasinya dalam hal keamanan dan stabilitas. Yang kedua itu nasabah BCA sangat terbuka terhadap pengguna teknologi perbankan modern yang terlihat dari tingginya adopsi layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Yang terakhir, nasabah BCA mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan, memanfaatkan berbagai layanan yang menawarkan kenyamanan seperti ATM dan layanan perbankan online. Oke, next slide-nya. Nah, ini kasusnya akan dijelaskan oleh Ibu Dina. Terima kasih. Oke, makasih Reis. Saya lanjut ya. Jadi ini intinya adalah di mana kita memaparkan contoh kasus negosiasi luring dan daring yang terjadi di Bank BCA. Nah, contoh kasusnya ini adalah seorang nasabah BCA bernama Dina, kebetulan ini kasus saya sendiri, melakukan kesalahan transfer sejumlah dana dengan nama penerima yang sama, yang hampir sama, namun di rekening yang berbeda gitu. Kebetulan transfernya melalui m-banking. Nah, setelah terjadi transfer, baru menyadari terjadi kesalahan. Atas kesalahan transfer tersebut, Dina melakukan pelaporan ke customer care, pasti yang pertama dilakukan melalui aplikasi Halo BCA. Nah, ketika itu saya baru tahu kalau misalnya dari Halo BCA itu ketika kita download di handphone kita, itu kita akan tidak dikenakan biaya dan ready 24/7. Jadi mereka siap selama 24 jam 7 hari. Dan kalaupun ada fasilitas WA-nya, itu pun tidak dikenakan kuota. Kemudian dari Halo BCA tersebut, itu adalah langkah pertama yang saya lakukan adalah melaporkan kejadiannya, kemudian customer care-nya memberi nomor pelaporan dan menyarankan untuk melakukan pelaporan sesuai SOP yaitu melalui email dengan melampirkan data, nomor rekening pengirim, rekening penerima dan di screenshot dana yang sejumlah yang salah transfer tersebut atau bukti transaksi. Kemudian Dina melakukan proses negosiasi daring agar pihak BCA dapat membantu proses pengembalian dana. Setelah melakukan proses pelaporan secara daring yang dijanjikan selama 7 kali 24 jam, akhirnya dana tersebut melalui prosedur yang memang agak rumit, tapi akhirnya kembali saya menyadari bahwa prosedur rumit itu adalah bagian dari untuk memastikan bahwa prosesnya sudah benar dan datanya sudah benar, sehingga penarikan dari salah transfer tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan di sini kesimpulannya terjadi proses negosiasi daring yang dilakukan oleh Dina dengan pihak BCA sampai akhirnya dana Dina dikembalikan ke rekeningnya kembali. Itu contoh kasus negosiasi daring. Kemudian kita paparkan lagi satu contoh negosiasi luring. Nah, kita ambil dari sampel seorang nasabah BCA cabang Bandung bernama Habibi. Dia secara tidak sadar kehilangan dana di rekeningnya sebesar 135 juta. Nah, tentunya yang pertama dia cek saldonya habis, dia kaget. Kemudian yang dia lakukan adalah dia ke cabang BCA tempat asal dia membuka rekening.
kemudian dia melaporkan gitu. Cuman dari pihak BCA menyampaikan sesuai SOP, Habibie harus membuat laporan, kemudian melakukan pelaporan juga secara kepolisian dan membawa data pelaporan kehilangan tersebut ke pihak Bank BCA sebagai persyaratan untuk dilakukan pengecekan. Nah, setelah dicek ternyata dana Habibie ini diketahui terjadi penarikan di daerah Surabaya, sedangkan beliau kan tinggal di Bandung. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Habibie kena scamming. Kemudian sesuai dengan prosedurnya, kemudian si Habibie menyampaikan data lengkapnya serta surat pelaporan yang diisyaratkan ke pihak BCA, kantor BCA asal tempat dia membuka rekening. Dan dari sana, maka dari pihak BCA melakukan investigasi dan penelusuran secara seksama. Setelah melalui proses yang panjang, kalau nggak salah sekitar hampir sebulan, akhirnya pihak BCA mengganti dana Habibie yang hilang tersebut secara utuh. Dan kalau kita lihat dari kasus tersebut, di sini digambarkan bahwa terjadi negosiasi luring antara Habibie dengan pihak BCA sehingga Habibie dapat menerima kembali dananya yang hilang. Itu yang terjadi. Jadi di sini jelas ya bagaimana BCA memfasilitasi nasabahnya dan terjadinya transaksi atau negosiasi luring dan daring. Nah, dari kejadian itu kesimpulannya adalah negosiasi antara Bank BCA dan nasabahnya dalam bentuk luring maupun daring sesuai mata kuliah yang kita presentasikan hari ini merupakan proses penting dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antara BCA dengan nasabahnya tentunya. Dan poinnya adalah satu, keterbukaan komunikasi, di mana melalui negosiasi BCA dan nasabahnya dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi terbuka, memahami kebutuhan, harapan, dan perspektif masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, penyesuaian layanan. Dalam proses negosiasi, BCA dapat menyesuaikan layanan dan produknya sesuai kebutuhan nasabah. Jadi mereka sangat fleksibel untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan dan kesepahaman. Melalui negosiasi terjadi kepercayaan, kesepahaman, dan yang menjadi pondasi hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian di sini ada juga poin keempat, penerapan teknologi. Nah, dalam era digital, negosiasi daring semakin menjadi tren. BCA dapat memanfaatkan teknologi untuk memperlancar proses negosiasi dengan nasabah, tentunya secara efisien dan transparan. Dan ujung dari semua itu adalah peningkatan kepuasan nasabah. Melalui negosiasi yang baik, BCA dapat meningkatkan kepuasan nasabah. Terbukti kalau kita lihat di Indonesia, di mana pengguna atau nasabah BCA itu adalah yang tertinggi. Itu menandakan tingkat kepercayaan dan itu nggak mudah karena BCA melakukan kalau kita lihat layanan yang bagus sehingga kepercayaan nasabah bertambah dan mungkin word of mouth itu memupuk kepercayaan di lingkungan sesama nasabah, kemudian melebar ke masyarakat sekitar dan mungkin akhirnya di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin bank tertinggi nasabahnya, terbanyak dan terpercaya saat ini memang BCA ya. Demikian kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan terkait negosiasi luring daring antara pihak Bank BCA dengan nasabahnya. Terima kasih.